Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan tutorial untuk delineasi daerah aliran sungai ya, yang sebelumnya saya sudah sampaikan di video yang pertama. Nah, di video yang kedua ini kita akan melanjutkan untuk delineasi daerah aliran sungai, terutama untuk yang Biren ya, karena ini kita aliran sungainya belum pas ya. Jadi kita akan coba delineasi das di menggunakan aplikasi HKMS gitu ya. Nah, tetapi untuk kelompok yang lain ya, untuk rencana bendung di lokasi yang lainnya, itu kalian bisa mengikuti tutorial ini juga ya, jika kalian ingin mencoba untuk mendelineasi menggunakan aplikasi HKMS ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan juga ya, saya menggunakan HKMS versi 4.12 ya. Pertama saya akan buat project baru di sini, ada create a new project ya. Nah, di sini kalian berikan nama projectnya ya, sesuai dengan nama bendung kalian. Misalnya di sini saya berikan nama Biren ya, atau bendung Biren. Nah, untuk deskripsinya kalian kosongkan saja, dan locationnya jangan lupa ini kalian sesuaikan ya dengan lokasi penyimpanan folder kalian gitu ya, seperti itu. Saya akan buat lagi mungkin ya, hack HMS Biren V2 ya, versi 2. Oke. Nah, ini akan saya pilih select ya. Setelah itu di sini sudah ya, untuk locationnya sudah sesuai, dan yang paling penting ini ya, default unit systemnya ini kita ganti ya dari US customary menjadi matrix seperti ini. Lalu kita klik create ya, seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, masih kosong. Nah, langkah pertama kita buat ke komponen ya, kita akan buat komponen, kita akan buat basin model manager, kita klik, lalu kita pilih new, dan di sini kita bisa beri nama ya, bendung Biren gitu ya, ini. Nah, lalu akan muncul di sini ya untuk basin model manajernya, dan tampilannya akan seperti ini, masih kosong ya, jadi belum ada apa-apa. Nah, sekarang kita akan masukkan ya tiren yang sudah kita olah di ArcGIS ya. Bentar, saya nyalakan dulu. Tirennya itu adalah ini ya, yang resolusi DEM 30 ya. Ini kita akan ekspor gitu ya ke HKMS seperti ini. Nah, langkah pertama ini kita apa namanya? Kita harus buat ya, buat file projection dari ArcGIS ya untuk kita input ke HKMS gitu ya. Caranya adalah di layer, kita klik, lalu kita klik kanan ke properties ya. Nah, di sini kalian pilih ya UTM zone sesuai dengan rencana bendung kelompoknya masing-masing. Nah, di sini saya akan pilih yang UTM zone 47N ya untuk Biren. Lalu kita klik kanan. Nah, di sini ada save as ya. Nah, kita klik yang save as ini. Setelah itu kalian buka folder penyimpanan kalian ya. Nah, di sini. Lalu kalian buatnya nama. Ini namanya sudah terisi ya secara default. Nah, ini kalian klik save saja. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan ya, sudah sebelumnya saya sudah pernah ya men-save sistem proyeksinya. Nah, untuk sistem proyeksi ini dia format filenya itu adalah .prj ya, atau projection. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. WGS 1984 UTM zone 47N.prj. Nah, itu nanti kalian klik save ya. Di sini saya sudah ada. Oke, saya close. Setelah itu kalian buka ke HKMS-nya ya. Nah, di sini kalian pilih yang GIS ya. Lalu kalian pilih yang koordinat sistem. Nah, ini kan masih kosong ya koordinat sistemnya. Nah, di sini kita akan gunakan ya sistem proyeksi sesuai dengan rencana bendungnya masing-masing. Nah, kita cari filenya ya, di klik browse. Lalu kita cari file .prj-nya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya .prj. WGS 1984 UTM zone 47N.prj. Nah, selanjutnya kalian klik select.
Nah, setelah itu nanti di sini sudah ya, teksnya di sini menunjukkan projection WGS 84 dan ini adalah UTM zone yang kalian gunakan ya, dan geografiknya adalah WGS 84. Nah, setelah itu kalian klik set ya. Kalian klik set. Nah, ini berarti HKMS yang kita buat ya, project ini itu sudah terproyeksikan sesuai dengan UTM zone masing-masing. Nah, sekarang kita akan masukkan digital elevation modelnya ya ke HKMS. Caranya adalah ke komponen ya. Nah, di komponen ini kita pilih yang Terrain Data Manager gitu ya. Nah, ini kalian klik new. Nah, di sini kalian bebas mau memberikan nama apa aja ya, bebas. Biasanya saya kasih nama dem gitu ya. Kita klik next. Nah, di sini file name-nya ya. Kita cari file yang ya, yang resdem 30 ya, yang sudah kita turunkan resolusinya ya menjadi 30. Saya cari dulu. Oh, di sini ya, GIS. Nah, ya. Nah, hati-hati ya ketika memilih filenya yang mana, pastikan pilih yang ini ya, yang formatnya TIFF. Tapi di sini nggak tertulis TIFF-nya ya. Nah, ini kalian klik ya, resdem 30. Lalu, nah di sini sudah ya file name-nya resdem30.tif, kalian select. Untuk vertical unitnya kalian di sini gunakan meters ya. Selanjutnya klik finish. Oke. Nah, kalau sudah, di sini kita coba lihat ya, kita cek Terrain datanya ini udah ada ya, dem. Ini masih agak ini ya. Bentar ya. Nah, ini ya, dia agak tadi ada. Nah, selanjutnya adalah untuk Terrain datanya ya, di yang bendung biren ini, di basin modelnya, kalian pilih yang DEM ya. Klik gitu ya. Nanti sudah terisi ini ya. Ini sudah berwarna biru. Nah, ini kita klik save gitu ya. Nanti otomatis dia akan muncul di sini ya untuk DM yang kita akan analisis. Nanti tampilannya seperti ini ya. Bisa kita lihat ini ya. Terlihat ya. Elevationnya gitu ya. Bentuk-bentuk topografinya ya. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kita akan ke GIS ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan masuk ke pre-processing ya. Pre-processing, ini kita klik saja. Nah, ini prosesnya tergantung dari resolusi DEM-nya ya. Kalau semakin rapat akan semakin lama. Makanya di sini saya turunkan ke 30 ya waktu di video sebelumnya. Nah, nanti akan seperti ini ya, akan terlihat ya. Nanti ini seperti ini yang sudah di pre-processing. Selanjutnya kita masuk lagi ke GIS dan kita masuk ke tahapan pre-process drainage ya. Kita klik pre-process drainage. Ini juga sama ya prosesnya, tergantung dari resolusi dan luasan DM yang kita analisis. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi nanti setelah di pre-process drainage, kita akan bisa melihat jaringan-jaringan aliran ya, aliran air gitu. Seperti ini. Ini dapat terlihat ya jaringan-jaringannya, dan selanjutnya kita kembali lagi ya ke toolbar ini, ke GIS. Nah, di sini akan muncul fitur identify stream ya. Jadi kita akan mengidentifikasi aliran ya. Kita klik identify stream. Nah, di sini area to define stream ya, itu satuannya kilometer persegi ya.
Di sini kita bisa mengisikan sesuai dengan perkiraan ya, luasan daerah aliran sungai yang akan kita delineasi gitu ya. Nah, di sini saya akan coba isikan 50 ya kilometer square. Jadi nanti ini akan berpengaruh ya terhadap aliran yang terbaca gitu ya. Kalau misalnya angkanya semakin kecil, nanti otomatis aliran-aliran air yang lebih kecil gitu ya, itu akan terbaca gitu ya. Tetapi kalau misalnya angkanya semakin besar, jadi yang nantinya terbaca itu hanya sungai-sungai yang besar saja. Jadi nanti disesuaikan berdasarkan sungai kalian gitu ya. Kalau misalnya sungainya kecil yang kalian analisis, nah berarti nanti area to define streamnya itu kecil ya, seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk 50 ya, 50 km persegi. Lalu kita klik OK. Nah, jadi nanti seperti ini ya yang sesudah kita identify stream. Jadi dapat terlihat ya, yang warna coklat ini adalah aliran sungai yang cukup besar ya. Jadi dia langsung terbaca seperti ini. Tapi kalau yang warna putih di sini ya, yang warna putih ini adalah aliran sungai yang tidak terlalu besar biasanya gitu ya. Seperti itu. Ini saya akan geser dulu ya ke atas. Kita akan cek. Ya, ini sudah terbaca ya aliran-aliran sungainya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke ArcGIS ya. Nah, titik bendung yang sebelumnya di video sebelumnya kalian sudah buat ini ya. Ini kita akan export ya ke file SHP gitu ya. Nah, ini kita titik bendung, klik kanan ya. Lalu kita pilih yang data dan kita pilih yang export data. Nah, nanti akan seperti ini ya tampilannya export data. Ini pilihannya this layer source data ya. Dan output feature class-nya ini kalian klik ya, browse-nya. Lalu di sini kalian berikan nama ya. Kalian berikan nama misalnya titik bendung Biren ya, .shp gitu ya. Seperti ini. Formatnya ini save file ya. Save file ya, save file. Nah, kita klik save. Lalu kita klik OK. Nah, ketika ada muncul dialog box ya seperti ini, do you want to add the export data to the map as a layer? Ini kalian klik no saja ya. Klik no. Nah, selanjutnya kalian kembali buka HKMS ya. Nah, sekarang kita akan tempatkan titik bendung yang sudah terproyeksi ya, yang sudah terproyeksikan berdasarkan UTM zone-nya ke dalam HKMS ya. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan ya ke kalian ke ke GIS ya. Nah, di sini ada breakpoint manager ya. Nah, ini kalian klik breakpoint manajernya. Jadi breakpoint manager ini merupakan titik delineasi ya sesuai dengan rencana bendung kalian masing-masing. Ini kalian klik breakpoint manajernya dan di sini kalian pilih yang import ya. Import gitu ya. Nah, select breakpoint file to import ya. Ini kalian klik browse ya. Dan kalian cari titik bendung ya, SHP yang kalian sudah buat. Misalnya di sini saya gunakan yang ini titiknya ya. Lalu kalian klik open dan pastikan yang snap breakpoint to identify stream ini sudah terchecklist ya. Jadi dia akan otomatis posisi titiknya itu sesuai dengan identify stream yang sudah kita analisis ya. Lalu kita import. Nah, ya. Jadi di sini namanya adalah breakpoint 1 ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah eh, apa namanya? Sudah ada ya sesuai dengan lokasi rencana bendungnya. Berarti lokasi rencana bendungnya ada di sekitar sini ya. Nah, ini dia titiknya masuk ya, masuk ke dalam kotak identify stream seperti ini. Kalau titiknya ini tidak masuk ke dalam kotak yang warna putih ini, itu nanti daerah aliran sungainya tidak akan terdelineasi ya. Jadi tolong hati-hati.
Nah, di sini kita bisa ganti ya breakpoint satu ini namanya kita rename menjadi sesuai dengan nama bendung kalian. Misalnya bendung Tufhah ya, kalau di Biren ada. Gitu ya. Kita rename seperti ini, nanti otomatis namanya akan menyesuaikan ya di sini. Nah, setelah itu kita klik lagi GIS dan kita pilih yang delineate elements ya. Seperti ini. Nah, di sini kalian masukkan namanya ya. Misalnya subbasin prefixnya saya namakan, saya singkat saja ya, SB. Subbasin untuk reach-nya ini saya kasih nama R ya. Dan insert junction-nya ini bebas ya. Tapi coba kalian yes-kan saja dulu ya. Isi dengan yes dan junction prefixnya kalian kasih nama J. Gitu. Nah, convert breakpoint-nya ini bebas ya. Mau di saya no aja biasanya ya. Kita klik delineate. Nah, nanti dashnya akan muncul ya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit tampilannya ya di map layer. Nanti yang subbasinnya ini kita bisa edit ya sebenarnya. Ini nanti aja ya. Nah, kalau kita klik plus di sini sudah ada ya subbasin 1, berarti subbasinnya hanya ada satu ya. Kalau kita klik di sini subbasinnya di sini sudah ada luasannya ya. Areanya adalah 61,865 km persegi luasnya. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bisa kita rename juga ya namanya. Menjadi das gitu ya. Das Bendung. Ini bebas ya kalian beri namanya. Nah, setelah itu das yang sudah kita buat di HKMS ini kita bisa ekspor ya, ekspor ke ArcGIS untuk keperluan pembuatan peta ya, peta-peta daerah aliran sungai, peta tutupan lahan gitu ya, peta jenis tanah dan lain-lain gitu ya. Caranya adalah kita ke GIS, lalu kita pilih yang export layer ya. Kita pilih yang export layer. Nah, ininya kita pilih yang subbasin ya. Subbasin dan kita pilih next gitu ya. Nah, untuk set the destination file-nya ini kita bisa pilih ya, browse. Misalnya saya mau buat di sini saja ya. Dan kita beri nama ya, misalnya das Tufhah gitu ya. Atau das Bendung Tufhah. Nah, ini kita bisa langsung klik save saja ya. Lalu kita klik finish. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba buka di ArcMap ya. Lalu kita klik plus. Plus lagi, add data ya. Kita klik add data. Nah, di sini sekarang kita tambahkan apa namanya? Das ya yang sudah kita buat di HKMS. Nah, ini saya buatnya tadi di GIS ya. Nah, ini ya das Bendung Tufhah. Ini kita klik, lalu kita klik add. Nah, nanti otomatis dia akan sudah sesuai ya dengan titik bendungnya seperti ini. Nah, ini adalah cara ya delineasi daerah aliran sungai di HKMS seperti itu ya. Nah, ini untuk membuat peta, nanti kita nyalakan lagi base map-nya ya. Di sini saya akan coba matikan dulu yang flow accumulation dan snap saya matikan layernya ya, dan das bendungnya ini saya matikan. Lalu lagi ya. Nah, ini ya resolusi DEM-nya. Nanti akan seperti ini ya. Ntar saya cek dulu ini. Masih ada ya waktunya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba untuk membuat layout peta ya. Layout peta untuk daerah aliran sungai. Nah, caranya adalah kalian lihat ya di pojok bawah sebelah kiri di sini ya. Ini ada dua tampilan ya, ada data view dan ada layout view ya. Ini sama halnya dengan AutoCAD ya. Jadi ada untuk mengedit ya di data view dan ada juga untuk layouting apa namanya? Hasil gambar gitu ya. Nah, kalau di ArcGIS ini ada layout view namanya. Ini kalian klik ya layout view-nya. Nanti akan seperti ini ya tampilannya.
Nah, langkah pertama kita akan men-setting dulu kertasnya ya, kertas yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini kita klik ya di kertasnya, kita klik kanan, lalu kita pilih yang Page and Print Setup. Nah, di sini kalian bisa men-setting ya print setup-nya yang akan kalian gunakan. Di sini saya akan gunakan untuk kertasnya size-nya adalah A3 ya. Jadi kita cari A3. Nah, ini ada A3 ya. Dan di sini orientation-nya kalian pilih yang landscape. Seperti ini ya. Kalau sudah kalian klik OK dan otomatis di sini petanya akan menyesuaikan ya papernya untuk A3 dan landscape. Nah, di sini kita tinggal atur aja nih ya, tinggal digeser nih yang kotak hijaunya sesuai dengan kebutuhan ya. Ini saya akan perbesar ya. Mungkin saya akan sisakan ini ya segini untuk informasi gridnya. Jadi jangan di fullkan ya. Seperti ini dan kita ini akan lebarkan ke samping sebelah sini ya. Nah, di sini kan masih kurang zoom ya. Jadi cara untuk zoomnya ini kita ke data view ya, ke data view, lalu kita zoom ya. Ini zoom sampai yang kita inginkan gitu ya. Ini kita zoom terus. Nanti kita ceknya lagi di layout view-nya ya. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini kan sudah zoom ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah di sini sebenarnya kalian bisa mengatur juga ya layer yang kalian mau aktifkan dan nonaktifkan. Di sini bisa. Nah, di sini saya akan tambahkan eh ke mana ya? Ke edit ya. Sorry. Nah, di insert ya, kalian bisa tambahkan garis pembatas ya. Di sini saya akan tambahkan needline. Di sini atau gak usah needline ya, kita pakai ini aja, rectangle ya. Kita buat rectangle di sini untuk memberikan legenda ya di sini dan keterangan nama peta ya dan lain-lain. Nanti akan seperti ini. Dan di sini bisa kita edit ya sebenarnya ke properties. Lalu nah ini ya ke simbol kita ganti warnanya menjadi no color gitu ya. Untuk outline-nya ini boleh pakai warna hitam ya. Dan ketebalannya bisa kalian atur juga di sini. Misalnya saya tambah ketebalannya, klik apply, oke. Gitu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kalian sebenarnya bisa tambahkan gambar logo di sini ya. Mau itu logo kampus ya, logo perusahaan, logo dan lain-lain ya, bebas. Itu di insert ya. Nanti kalian bisa tambahkan di sini picture ya. Tapi kalian harus download dulu ya logo yang kalian ingin masukkan ke sini. Nah, itu ya seperti itu. Sini ada contohnya nggak ya? Ya, itu ya. Nanti kalian silakan tambahkan sendiri. Selanjutnya, yang paling penting dari peta itu adalah arah utara ya. Jadi di sini saya akan tambahkan arah utara. Nah, di insert di sini ada not a row ya. Nah, ini kalian bebas mau pakai yang mana ya. Di sini saya akan gunakan yang ini ya kayaknya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini biasanya kecil ya, tiba-tiba munculnya. Jadi kalian harus teliti ya di mana gitu ya, tiba-tiba munculnya ya atau nge-spawn logonya ini, logo arah utaranya. Lalu kita geser saja ini. Biasanya saya tempatkan di sini. Dan ini saya coba klik kanan ya karena ini nggak kelihatan. Kita klik properties dan saya akan ganti warnanya menjadi warna putih ya. Lalu kita klik apply dan OK. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya eh, kita juga bisa melihat informasi luasan daerah aliran sungai ini ya. Caranya adalah kita klik layer yang das bendung tufah ini, kita klik kanan, lalu kita buka open attribute table. Ya. Nah, di sini ini saya kecilkan dulu ya. Saya minimize dulu. Tidak bisa diminimize ya tabelnya. Oke. Ya nanti ini ya, nanti akan saya coba tampilkan. Nah, ini kita lanjutkan dulu pembuatan petanya. Di sini saya sekarang akan memberikan judul petanya ya. Saya akan tambah lagi rectangle. Misalnya logo ya, di sini logo gitu ya. Terus saya tambahkan di bawah logo itu adalah nama petanya di sini.
Ini saya ganti dulu, sorry. Ini saya ganti ke no color. Oke. Nah, kita tambahkan nama ya. Kita klik yang di sini, insert text ya. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Kadang tiba-tiba muncul di mana nggak kelihatan gitu ya sama kita. Jadi kita harus cek. Nah, yang ini saya di sini munculnya nih ya, kotak biru kecil nih, nggak terlihat tulisan teksnya. Nah, ini kita coba geserkan dulu ya ke sini. Lalu kita klik 2 kali teksnya dan kita edit ya. Misalnya peta daerah aliran sungai. Di bawahnya bendung Tufah gitu ya. Bawahnya Kabupaten Biren misalnya ya, sesuai dengan Aceh. Ini kita apply. Oh, tapi sebelum apply, kita bisa setting ketebalan ya dan juga ukuran dari font yang kita analysis kita buat ya. Nah, ini kita blok dulu, lalu kita pilih yang change symbol. Nah, di sini saya coba masukkan size-nya 24 ya. Terus stylenya ini kita bisa bold ya. Dan kalian sebenarnya bisa pilih ya di sini sesuai style yang sudah disediakan oleh Esri. Gitu ya. Jadi bebas gitu ya. Ini saya akan oke dulu ya, default saja dulu. Nah, ini terlalu besar ya. Jadi kita bisa sesuaikan kembali. Misalnya jadi 18. Masih terlalu besar ya. 16 mungkin. Oke. Ini masih terlalu besar ya. Ini 14. Nah, seperti ini ya. Ini kita geser, sesuaikan ya. Nah, selanjutnya kalian tambahkan lagi ya kotak untuk legenda gitu. Sini saya akan gambarkan lagi, atau kalian sebenarnya bisa copy ya dari yang ini, kalian Ctrl C dan Ctrl V ya. Seperti ini. Lalu kalian bisa atur ya. Seperti ini misalnya. Atau segini dulu lah ya. Nah, kita akan masukkan informasi terkait legenda ya. Bentar saya cek dulu ini. Legenda, nah ini kalian tinggal tambahkan insert ya, legend. Lalu ini kalian masukkan ya yang mau dimasukkan apa aja informasinya. Nah, ini saya akan blok dulu ya, saya akan remove dulu. Saya akan masukkan informasi terkait Das Bendung Tupah ya. Dan juga titik bendung misalnya ya. Seperti ini. Lalu kita klik next. Ini kita bisa atur ini ya, legend misalnya, color dan lain-lainnya, dan ini fontnya bisa kita setting. Saya klik next dulu. Jika ada border, background, nah ini kalian bisa edit di sini ya. Ini saya klik next, finish. Nah, ini kita geserkan ke sini legendnya. Ini masih kurang bagus ya legendnya. Ini kita klik 2 kali, klik item, nanti di sini kita bisa ganti stylenya ya. Misalnya ini. Nah, gitu ya. Terus di sini fontnya kalian bisa blok dulu dua-duanya dan kalian edit di sini ukurannya ya. Misalnya 12. Nanti dia akan sama ya. Oke. Nah, mungkin tutorialnya sampai di sini dulu ya. Nanti akan berlanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih ya.